Selama Nextin ID. Kali ini kita mendapatkan servisan Vivo V15 dalam penggantian LCD atau layar. Oke, kita langsung saja ikuti tutorial di video ini. Pertama-tama kita buka dulu SIM tray-nya. Setelah itu kita panaskan dengan blower di bagian backdoor. Dalam pembukaan Vivo V15 ini kita harus membuka backdoor menggunakan blower agar lem-lem di bagian belakang bisa terbuai. Nah, kita gunakan mika plastik ini bekas tempered glass, lalu kita buka di bagian sisi-sisi backdoor. Selanjutnya kita copot lagi. Jika di bagian ini susah atau agak sulit dibuka, kita cari yang sudah terbuka atau kita panaskan kembali di bagian backdoornya. Nah, di bagian atas ini sudah memuai, jadi kita mudah. Sedangkan di bagian sini agak berat, jadi kita blower lagi dengan panas 1 dan angin 1, jangan terlalu panas di bagian sini. Setelah itu kita buka di bagian sisi-sisinya, jangan sampai di dalam karena terdapat fleksibel fingerprint juga, jadi di sisi-sisi saja. Dan lemnya juga berada di sisi, tidak harus ada di tengah. Oke, kita buka saja, kita tarik. Nah, di bagian kamera juga hati-hati dalam pembukaan di Vivo V15. Setelah semuanya terbuka, kita angkat saja di bagian sini. Hati-hati, di situ ada fingerprint, jangan sampai terangkat semua, bisa mengakibatkan fleksibel fingerprint putus. Selanjutnya kita buka soket fingerprint, lalu cover motherboard atau mesinnya kita buka terlebih dahulu. Kita percepat saja videonya, kita buka satu persatu baut yang berada di cover mesin Vivo V15 ini. Setelah semuanya terbuka, kita angkat saja. Nah, ini covernya kita angkat. Selanjutnya kita buka soket baterai. Di bagian sini ada soket baterai, kita angkat saja. Lalu ini ada soket mesin ke charger atau konektor, dan soket LCD juga kita buka lagi. Untuk teknisi pemula kita belajar bersama-sama. Selanjutnya kita buka baterai. Jika baterainya keras, kita bisa menggunakan thinner di bawahnya agar lem bisa melupas. Selanjutnya kita tarik lagi fleksibel LCD-nya. Kita ke step berikutnya, yaitu pengangkatan LCD atau pencopotan. Kita braw dengan panas sekitar 2 dan angin 2. Saya menggunakan Quick 850A. Oke, ini kita copot dulu bagian LCD di sampingnya. Ini kasusnya pecah dan jatuh, jadi beberapa bagian sudah copot, jadi memudahkan kita untuk membuka LCD-nya. Kita tarik saja layar di sininya. Oke, kita buka lagi dengan mika plastik ini di bagian sisi-sisinya. Untuk bagi pemula tidak apa-apa, ikuti saja videonya. Tutorial ini semoga bisa membantu kalian dalam belajar atau memperbaiki gadget kalian di rumah juga bisa. Di bagian sini belum terblower, jadi panasnya atau lemnya masih lengket, kita panaskan lagi. Nah, kita buka lagi satu demi satu atau di bagian sisi-sisinya. Nah, di sini ini touch screen-nya copot lebih dulu, jadi LCD-nya tertinggal di belakang, kita bisa copot lagi, tidak apa-apa. Ada yang langsung copot dan ini ada yang tertinggal. Sepertinya ini sudah pernah ganti LCD-nya sebelumnya, jadi bukan LCD original Vivo V15. Oke, setelah semuanya terbuka, kita angkat saja atau tarik saja LCD-nya. Setelah itu kita bersihkan di bagian sisi-sisi buzzer atau frame-nya ini.
lem-lem bekasnya atau kotorannya kita bersihkan dengan benar-benar bersih agar lem baru atau LCD baru bisa presisi pemasangannya lebih rapi. Oke, kita bersihkan semuanya, jangan sampai ada yang tertinggal. Nah, ini setelah proses pembersihan frame, selanjutnya kita pemasangan LCD-nya. Kita menggunakan lem LCD T7000. Banyak juga merek-merek yang lain juga tidak apa-apa. Selanjutnya kita beri lem di sisi-sisi atau di frame-nya jangan terlalu banyak, dan ingatnya di bagian atas ada sensor telepon atau sensor proximity, dan kamera depan jangan sampai tertutup lem karena itu bisa mengakibatkan error atau dalam proses telepon layar mati atau mati sendiri. Itu menandakan sensor proximity-nya terhalang sesuatu atau bisa terhalang lem ini. Jadi kita harus hati-hati dalam memberi lem di bagian atas ini karena ada sensor dan kamera depan. Nah, setelah semuanya lem, kita pasang LCD barunya. Nah, ini kita masukkan saja fleksibelnya, lalu kita presisikan LCD ke bezel atau ke frame-nya. Kita tekan pelan-pelan, kita luruskan, jangan sampai miring atau terlalu terangkat di bagian LCD-nya. Kita tekan pelan-pelan. Oke. Setelah itu kita pasang kembali part-part di bagian mesin. Ini fleksibel LCD-nya kita pasang dulu, lalu baterainya juga pasang, dan konektor atau fleksibel ke cas juga harus dipasang benar-benar. Nah, selanjutnya kita pasang lagi cover mesinnya, lalu di fingerprint juga di situ ada fingerprint kita pasang lagi. Nah, kita luruskan di bagian sini jangan sampai ada yang mengganjal, lalu kita pasang lagi baut-bautnya, jangan sampai ada yang tertinggal. Ya, selanjutnya setelah semuanya terpasang kita beri lem LCD di bagian sisi-sisi frame karena di bagian backdoor itu hanya menempel, jadi kita harus memberi lem LCD lagi secukupnya, jangan terlalu banyak di bagian sisi-sisinya. Ya, di bagian ini juga di kamera kita beri sedikit lagi, jangan sampai ada yang tertutup. Nah, oke, cukup. Lalu kita pasang backdoornya lagi atau casing belakang, kita presisikan lagi, jangan sampai ada yang miring atau mengganjal. Setelah semuanya terasa presisi, kita gunakan lem kertas yang dipotong kecil-kecil, lalu kita rekatkan di antara LCD dan backdoornya. Nah, ini lem kertasnya kita potong kecil-kecil, nah segini. Kita tempelkan LCD, kita tarik LCD-nya sampai ke backdoor agar backdoor dan LCD benar-benar merekat. Proses ini kita tunggu lemnya sampai kering sekitar 3 jam saja, tidak apa-apa, agar lem-lemnya benar-benar kering. Kita beri semuanya, jangan sampai ada yang mengangkat atau mengganjal. Dan oke, ini proses setelah 3 jam. Lalu kita copot semua lakban-lakbannya. Ya. Nah, kita angkat saja lapisnya. Selanjutnya tekan tombol power untuk mengetes LCD. Nah, kita percepat saja proses loadingnya. Oke, siap. Nah, ini kita untuk proses
di ini kontrasnya, oke, aktif kontrasnya juga, oke. Lalu di bagian sentuhnya, oke, berfungsi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya.